Subhanallah, Allah tuh ya bikin Lailatul Qadar udah sampai serepot itu. Maksudnya sampai sesibuk itu, sampai sepenting itu, gitu ya. Kalau kemudian kitanya cuman nonton TV, ini kan kayaknya ya Allah, aku udah turunin sampai segala malaikat buat jadi saksi kamu ngerjain kayak beginian. Kitanya tidur, nggak ada apa-apanya, nggak ada gerak sama sekali. Maksudnya nggak kepikiran hal-hal yang berbau kebaikan, gitu ya. Kan rasanya kan kayak ngenes bener. Nanti kalau dibuka tayangannya nih kita di akhirat, oh ya Allah nyeselnya. Aduh tuh coba aja tuh. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Mari pergunakan Ramadan yang kali ini, jangan sampai kelewatan. Dari di saat terjadi Lailatul Qadar, kita sedang berada dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, berlipat ganda 1000 bulan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah ibadah kita disaksikan oleh ribuan malaikat, yang mana malaikat tersebut akan memintakan ampun dosa-dosa kita. Ketika kita lagi istighfar, diistighfarin sama malaikat. Ketika kita lagi mohon ampun, dimohon ampunkan sama mereka. Maksudnya dimintakan ampunan kepada Allah. Ketika kita sedang meminta hajat-hajat kita, diaminkan doa-doa kita oleh mereka. Para malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya sangat banyak tersebut itu. Min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka, menjadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Karenanya siapa yang malam tersebut kemudian baca istighfar, diaminkan oleh para malaikat, dimohonkan ampun oleh para malaikat, kata Nabi Muhammad SAW, man qama lailatul qadar ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang pas malam Lailatul Qadar dia beribadah, dia mohon ampun, dia sholat, dia ngerjain kebaikan-kebaikan, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi nggak nunggu sebulan penuh, nggak. Dapat Lailatul Qadar 1 itu doang, udah kelar urusannya. Dosa kita diampuni, dikasih jalan takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jangan sampai kelewatan. Min kulli amrin. Nah, malaikat Jibril dalam salah satu keterangan dari guru saya, beliau mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini yusafih, yusallim man adrak Lailatul Qadar, akan menyalami orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat seluruh dosamu diampuni oleh Allah, selamat seluruh dosamu diampuni sama Allah, kayak gitu. Nyalamin orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Sampai katanya sahabat tuh pada nanya, Rasul, kerasa gak sih kalau disalamin sama malaikat Jibril? Ini pertanyaan mewakili kita nih. Jangan sampai pas nanti Lailatul Qadar, karena kita gak berasa misalnya gitu ya, jadinya kita gak tahu gitu kalau kita lagi disalamin. Atau kalau memang gak berasa, ya jangan sampai kita coba ngerasain, ya kan? Kayaknya malaikat Jibril lagi datang aja. Merinding. Ya Allah. Nggak ada, teman-teman kita mah kalau merinding bukan urusan yang kayak begitu-begituan, bukan. Lain gitu rasanya gitu. Nggak ada gitu, belum jadi ahli batin ya yang bisa ngerasain yang begitu. Mudah-mudahan sama Allah dikasih entah kapan waktunya bisa ngerasain yang rasa-rasa yang begitu. Tapi nggak usah cari-cari, maksudnya nggak usah cari-cari di malam-malam ini rasa nih kayaknya lagi disentuh nih dada saya sama malaikat Jibril, nggak usah. Sebab katanya Nabi Muhammad, nggak berasa, walakin yajid burdahu hatta sabah, dia akan merasakan ketenangan hatinya sampai dengan esok harinya. Gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun. Kebahagiaan, kedamaian, rahmat, karunia Allah berikan di atas muka bumi. Hiya, malam tersebut, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, sampai matla'nya fajar, sampai ketika datang waktunya pagi. Sehingga sekalian, kapan dong kejadiannya nih Lailatul Qadar? Udah nggak sabaran rasanya ya, kita mau dapetin nih Lailatul Qadar nih dengan segala apapun yang dijanjikan. Sehingga sekalian,
Nabi waktu ditanya jawabnya pernah macem-macem. Bahkan Nabi bilang, Nabi sih ada secara umumnya bilang kayak begini, carilah di setengah terakhir dari Ramadan, carilah di malam ganjil terakhir di Ramadan, malam ganjil setengah terakhir di bulan Ramadan. Jadi 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Teman-teman sekalian, ada lagi hadis yang mengatakan, katanya Nabi Muhammad, carilah, ini ada seorang sahabat saya lupa namanya, dia nanya kemudian, dia bilang, ya Rasulullah, kapan sih Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad, di bulan Ramadan. Dia nanya lagi, kapan Rasulullah Lailatul Qadar? Maksudnya pengen lebih spesifik gitu ya. Kata Nabi Muhammad, di 10 terakhir Lailatul Qadar, di ganjil 10 terakhir Lailatul Qadar. Dan jangan nanya lagi, kata Nabi Muhammad, 10 Ramadan terakhir gitu ya, 10 Ramadan terakhir tapi malam ganjilnya. Terus dia nanya lagi, Rasul kapan sih Lailatul Qadar? Biar lebih enak gitu ya nyarinya. Kata Nabi Muhammad, carilah di 7 hari terakhir dari malam Ramadan. Gitu. Tapi ada hadis juga yang waktu Nabi Muhammad ditanya, kata Nabi Muhammad, dia malam 17. Ada juga yang mengatakan dia malam 27. Dan Nabi gitu. Ada juga yang mengatakan dia malam 29. At-tasi'at wa 20 gitu. Ala kulli hal, para ulama kemudian mengambil pendapat, katanya Imamul Haddad dalam kitabnya Nasaih ad-Diniyah, beliau mengatakan kalau begitu modelnya berarti Lailatul Qadar itu berkemungkinan terjadi berbeda-beda setiap tahunnya. Mungkin di malam itu yang Nabi Muhammad ditanya malam 17, kan gitu ya. Mungkin sudahnya itu Nabi Muhammad tanya malam 27. Akan tetapi kemungkinan terbesarnya terjadi adalah pada salah satu dari 5 ganjil terakhir di bulan Ramadan. 21, 23, 27, 25, 27, 29. Udah segitu aja tuh. Kan gampang bener. Apalagi kalau ngelihat hadis yang terakhir saya bawakan tadi, 7 hari terakhir di bulan Ramadan yang ganjilnya berarti kan 23, 25, 27, 29. Bisa 4 malam aja. Gampang bener. Gitu ya nyarinya. Udah aja. 4 malam apa ruginya sih teman-teman kalau kita ibadahin? Toh juga ibadah. Andai pun bukan Lailatul Qadar, gak pernah juga memberi kerugian kepada kita. Gitu ya. Aduh nyesel nih, udah ibadah tadi malam ternyata bukan Lailatul Qadar. Gak mungkin kejadian gitu. Yang ada kejadiannya, ya ampun jadi Lailatul Qadar tuh, ya Allah nyeselnya. Kan gitu yang ada. Gitu ya. Jadi teman-teman hanya nyari 1 dari 5. Itu kan berarti perbandingannya hanya 20%. Sangat besar kemungkinannya. Cari itu. Atau misalnya yang 25% nih, yang 23, 25, 27, 29. Jadi ini dari mulai 21 kali ini nih Lailatul Qadar. Gitu ya. Nanti yang 23 kayaknya ini Lailatul Qadar. Lihatnya agak-agak lebih adem daripada biasanya. Ya. Malam 25 gitu ya. Anginnya ini nih sepoi-sepoi. Malam 27. Oh, ulama bilang Lailatul Qadar kebanyakan kejadiannya malam 27. Kata Habib Ali Habsyi paling banyak terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Malam 29 kesempatan terakhir jangan sampai kelewatan. Gitu teman-teman. Jadi kita nyarinya mesti kayak gitu. Jangan yang dibalik malam 21 terlalu awal. Malam 23 gerah. Malam 25 kayaknya anginnya tiupnya lebih kenceng. Gak mungkin kayaknya. Malam 27 kok gerimis ya. Malam 29 hujan gede. Iya. Kapan tuh Lailatul Qadarnya? Dan gak usah nyari-nyari yang fisik-fisik kayak begitu, fisik kayak gitu ya. Udah aja langsung. Meskipun memang kalau ditanyakan adakah ciri-cirinya secara fisik, ada dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad salah satu cirinya
Salah satu cirinya adalah bahwa bulannya tuh kelihatan lebih terang daripada biasanya. Bolehlah kita lihat-lihat nanti ya. Bulannya kan nggak penuh karena kan sudah lewat dari tanggal 15. Itu kan tanggal-tanggal 21, 23, 25, 27, apalagi 29 mungkin malah nggak udah ini ya, udah tipis banget bulannya. Tapi tuh kalau misalnya tanggalnya yang masih ada bulannya kayak 23, 25 masih ada bulan walaupun kecil. Itu bulannya tuh kayak terang banget gitu. Salah satu ciri fisiknya ya. Kemudian yang berikutnya lebih dingin daripada biasanya kalau lagi panas. Jadi kalau pas lagi kenanya lagi musim panas kayak sekarang kita nih kan panas tuh gerah. Nah kalau ada hari yang lebih dingin gitu, ini kayaknya malam ini lebih dingin. Bukan mah kata anaknya, AC-nya udah saya dinginin. Kemudian yang ketiganya adalah kalau ada angin, anginnya itu tiupnya nggak kenceng, maksudnya sepoi-sepoi kayak gitu ya. Itu salah satu dari ciri-cirinya Lailatul Qadar. Kemudian lagi yang terakhirnya malah justru kelihatan besok paginya. Dan ini sepakat. Ada banyak hadis yang mengatakan hal yang sama. Jadi kelihatan besok paginya saat matahari terbit, laisa fiha syu'a. Si mataharinya terbitnya enggak punya cahaya. Mataharinya tuh terbitnya tuh kayak sendu gitu ya, kayak mendung-mendung tapi nggak mendung gitu, kayak nggak kelihatan bentuk mataharinya bulat tuh nggak gitu, temaram gitu. Itu pagi-pagi saat matahari terbit sampai entaran jam berapa, jam 9, jam 10 baru kelihatan terang kayak gitu. Kenapa? Nabi nggak nerangin kenapa, tapi saya pernah dapat keterangan dari guru saya. Kenapa mataharinya itu tidak terlihat terang ke bumi? Karena cahaya matahari tertutup dengan kepak-kepak sayap malaikat yang kembali naik ke atas langit. Ya Allah, kalau aja kita bisa lihat, tapi kita nggak usah cari lihat, ya, nggak usah kepengen lihat. Kayak apa nih? Jangan juga cari-cari. Siapa tahu saya kapan-kapan bisa lihat kepak-kepak sayap malaikat, gitu. Nah itu ya. Kalau itu kejadiannya misalnya malam 21 tadi malam, pagi-paginya udah kayak begitu. Jangan jadiin putus asa. Oh berarti tadi malam udah ya udah deh kalau gitu nggak usah ibadah lagi. Nggak gitu, jangan. Siapa tahu itu mendung biasa. Siapa tahu itu memang mataharinya kayak begitu. Ntar liatin lagi, ntar jangan-jangan ada lagi yang kayak gitu kan. Jadi tetaplah beribadah. Toh juga hanya mencari 1 dari 5 malam yang kalaupun bukan Lailatul Qadar, kita juga tidak akan menyesal karena memang memberdirikan 10 malam yang terakhir adalah merupakan ibadah yang selalu dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga 10 hari yang terakhir tersebut berisi tiket-tiket bebas dari api neraka. Semoga kita berhasil mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha